Pembalap Gresini Ducati MotoGP, Marc Marquez memuncaki latihan pembuka GP Emilia-Romagna dari Jorge Martin dalam sesi yang berlangsung dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Karena pembatalan Grand Prix Kazakhstan, MotoGP akan menggelar putaran kedua di Misano akhir pekan ini, menandai edisi pertama Grand Prix Emilia-Romagna sejak 2021. Hujan semalaman membuat lintasan Misano basah pada awal FP1, yang berarti hanya sedikit pembalap yang melakukan latihan di awal sesi yang berlangsung selama 45 menit itu. Sementara kondisi mulai membaik secara perlahan. Marc Marquez, pemenang 2 Grand Prix sebelumnya, adalah salah satu pembalap terakhir yang turun ke lintasan pada FP1. Namun berhasil mengakhiri sesi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,082 detik di depan sang pemimpin klasemen, Martin. Franco Morbidelli dari Pramac memulai balapan di kandang sendiri dengan menempati posisi ketiga. Sementara juara bertahan Francesco Bagnaia berada di urutan keempat dengan motor Ducati di depan Maverick Vinales dari Aprilia. Hanya 3 pembalap yang turun ke lintasan Misano di awal FP1. Dengan Luca Marini dari Honda dan Pedro Acosta dari Tech 3 menjajal ban basah. Sementara Brad Binder dari tim pabrikan KTM langsung menggunakan ban slick. Hasilnya, Binder berhasil menduduki posisi teratas dalam catatan waktu di paruh pertama FP1 dengan catatan waktu terbaik dari pembalap asal Afrika Selatan ini dengan catatan waktu 1 menit 33,843 detik. Vinales, Fabio Quartararo, dan Acosta dari Yamaha juga mencatatkan waktu di posisi teratas seiring dengan kondisi trek yang terus membaik. Dengan waktu tersisa sekitar 5 menit, Martin melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 32,260 detik. Sebelum pembalap Pramac memperbaiki catatan waktunya dengan 1 menit 32,145 detik. Hal ini tampaknya akan mengukuhkan posisi puncak saat sesi memasuki detik-detik terakhir, meskipun Marc Marquez berhasil unggul di lap terakhir dengan catatan waktu 1m32. 120 detik. Di lap terakhirnya, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 32,082 detik untuk mengungguli Martin dengan selisih 0,063 detik. Catatan waktu rider Gresini ini hanya terpaut beberapa sepersepuluh detik dari catatan waktu terbaik di FP1 yang berlangsung di GP San Marino dengan kondisi lintasan yang kering. Martin memimpin rekan setimnya di Pramac, Morbidelli, dengan selisih waktu 0,123 detik saat bendera finish dikibarkan. Sementara Bagnaia naik ke posisi keempat dengan catatan waktu 0,118 detik lebih cepat dari catatan waktu Vinales. Alex Marquez berada di urutan ke-6 di atas motor Gresini Ducati, dengan Acosta memimpin KTM di urutan ke-7 dari Binder. Sementara Quartararo di atas Yamaha dan Miller di urutan kedua dari KTM yang dikelola oleh tim pabrikan melengkapi posisi 10 besar. Marini adalah yang terbaik dari Honda di urutan ke-17, sementara Alex Rins dari Yamaha menyelesaikan jumlah putaran paling sedikit dari siapapun dengan 4 putaran. Marc Marquez menikmati momen olahraga yang luar biasa. Pembalap Gresini ini meraih kemenangan keduanya secara beruntun di Misano, yang jika dihitung dengan kemenangannya di Aragon Sprint, maka ia telah meraih 3 kemenangan bersama Ducati hanya dalam waktu 8 hari. Namun perlakuan di luar lintasan terhadap pembalap Cervera telah meredam momen manis tersebut meskipun tidak terlalu banyak. Pertama-tama ada cemoohan dan cemoohan saat ia naik ke podium di Misano dari para penggemar yang berkumpul di trek Italia. Peko Bagnaia bereaksi pada saat itu menyuruh para penggemar untuk diam dengan sikap yang sangat sportif. Namun, Marquez tidak bisa menutup telinga atas apa yang terjadi. Setelah itu pernyataan Valentino Rossi yang membuat jaringan dan media kembali memanas.
Pembalap Italia itu mengklaim bahwa Marquez adalah pembalap terkotor yang pernah ia lihat dalam karier olahraganya. Dan sekali lagi menyalahkan pembalap Spanyol itu atas kegagalannya meraih gelar ke-10-nya di tahun 2015. Setibanya di Misano untuk putaran kedua di lintasan Italia, pertanyaan itu pasti akan muncul. Secara logika saya sudah mendengarnya. Dan selain itu, saya juga sudah melihat videonya. Tapi saat ini saya punya hal yang jauh lebih penting di pikiran saya untuk memperhatikan kata-kata itu. Saya memiliki pekerjaan di lintasan, saya adalah seorang pembalap yang aktif, jadi saya tidak tertarik atau terpengaruh oleh perang tersebut. Saya telah melalui semuanya. Jadi saya tahu persis di mana kepala saya harus berada. Dan saya tidak ingin siapapun yang tidak terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa sekarang mengeluarkan pikiran saya dari kepala saya, katanya kepada mikrofon DAZN. Pembalap Gresini ini bercanda bahwa ia telah melewati 14 hari tanpa kemenangan dan itu sudah lama sekali. Terlepas dari lelucon, jelas 2 kemenangan beruntun memberi Anda kepercayaan diri dan ketenangan pikiran untuk terus melakukan apa yang kami lakukan, karena itu berarti semuanya berjalan dengan baik, katanya. Memang benar bahwa kami memulai akhir pekan yang baru, tetapi dengan pengalaman masa lalu. Dan kami akan mencoba menafsirkan kondisi lintasan yang akan berbeda dengan beberapa sesi hujan dan sedikit lebih dingin. Selain Grand Prix San Marino, Marquez juga kembali mengendarai Ducati GP23 untuk tes resmi di Misano. Tes kami didasarkan pada mencoba kembali hal-hal yang telah kami coba di Grand Prix lain dan tidak berhasil. Hanya untuk mengesampingkan hal tersebut, jelasnya. Saya menyelesaikan tes dengan motor yang sama dengan yang saya kendarai pada hari Minggu, karena motor itulah yang saya rasa paling baik. Kami sudah menyiapkannya, jadi jika ada masalah, kami sudah punya solusi. Tapi untuk saat ini saya merasa nyaman dan dengan apa yang kami miliki, kami bisa kompetitif. Jadi mari kita berkonsentrasi pada pit box kami, tutupnya. Gustavo Morea telah hadir di saluran YouTube Pecino GP untuk berbicara tentang situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Morea berbicara tentang hasil terbaru Marc Marquez setelah kemenangannya di Aragon dan Misano. Salah satu bintang besar di akademi adalah Pecco Bagnaia yang musim depan akan berbagi satu pit box dengan Marc Marquez. Ketegangan di antara mereka sudah mulai terlihat. Kami mendengar bahwa dia sedikit mengeluh, karena dia tidak lagi mendapatkan perlakuan sebagai raja Ducati di motor pabrikan. Rupanya ada beberapa situasi untuk membantu pembalap tertentu yang, katakanlah, tidak ia setujui. Jelas dia merasa sakit hati karena dia adalah anak emas Ducati. Dia adalah pembalap hebat, Pecco. Dia memiliki 2 cojones besar dan ketika dia harus memasukkannya, dia memasukkannya. Ketika Anda harus berpikir seperti beberapa hari yang lalu, saya tidak membalap Marquez di lintasan yang sulit ini. Saya tidak tertarik, Martin tidak ada di sini. Ia telah melakukan perhitungan. Orang lain akan keluar untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan Marquez dan apa yang saya tahu, dan itu bukan waktu yang tepat untuk melakukannya.
Dan saya menghargai itu, ia adalah pembalap yang cerdas. Seorang juara dunia juga berpikir dan melakukan perhitungan, ujarnya. Meski begitu, Bagnaia tidak mampu mengalahkan Marquez yang kembali bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Saat Marquez melaju cepat di atas Ducati, dia sepertinya tidak melaju cepat di atas motor ini. Karena sebelumnya, saat ia melaju cepat dengan Honda, ia terlihat seperti akan terjatuh di setiap tikungan. Dalam hal mengendarai, ia sudah kembali seperti semula. Perlu diingat bahwa lengan Marquez adalah cybernetic. Banyak orang yang melupakan hal itu, jelas Morea. Morea juga berbicara tentang pernyataan kontroversial Rossi tentang Marquez yang menunjuk pada strategi pembalap Italia itu. Valentino sedang mempersiapkan Pecco untuk perang psikologis tahun depan dengan Marquez. Saya rasa Valentino tidak ingin menyelesaikan masalah dengan Mark. Saya rasa dia juga senang saat melihat Marquez kembali. Karena ia juga seorang olahragawan. Saya rasa mereka tidak saling membenci satu sama lain. Sekarang dari segi kepentingan, Valentino mengambil kartu dan memainkannya dengan pembalapnya untuk perang psikologis yang akan dilakukan pacemaker Marquez dengan Pecco, pungkasnya. Manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, mengatakan bahwa mereka akan lebih lemah pada tahun 2025 tanpa Pramac, namun hal ini diimbangi dengan memiliki pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Penguasa MotoGP saat ini membuat kejutan besar di bursa pembalap 2025 musim panas ini ketika mengumumkan bahwa mereka membatalkan keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikannya dan memilih Marc Marquez. Konsekuensi dari hal ini adalah Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara tim Pramac yang didukung oleh tim Pramac Racing memilih untuk menandatangani kontrak satelit dengan Yamaha untuk tahun 2025. Ini berarti Ducati akan memiliki 6 motor di grid tahun depan, bukan 8. Sementara motor update terbaru pabrik alias Desmo Sedici GP25 hanya diperuntukkan bagi Francesco Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46. Dall'Igna mengakui bahwa Ducati akan lebih lemah dibandingkan dengan para pesaingnya di tahun 2025 karena kehilangan Pramac. Namun ia merasa bahwa apa yang diperoleh tim pabrikan lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Kami mungkin adalah pabrikan pertama yang mencoba menggunakan data dari tim satelit untuk mengembangkan motor. Dan tentu saja kami memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melakukan hal ini di masa depan, kata Dall'Igna kepada MotoGP.com. Pabrikan lain mengetahui bahwa hal ini memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu, dan inilah kenyataannya. Secara keseluruhan, kami lebih lemah dari tahun ini karena jumlah pembalap akan lebih sedikit musim depan. Tapi di sisi lain, untuk tim pabrikan kami mungkin akan memiliki pembalap terbaik yang pernah ada dalam sejarah Ducati. Tim lain mengambil dari kami bukan hanya pembalap, tapi juga banyak teknisi Yamaha, Aprilia, Honda sekarang. Yang pasti ini adalah dorongan bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Ducati saat ini menempati posisi 4 besar di klasemen pembalap menjelang Grand Prix Emilia-Romagna akhir pekan ini, dengan Martin dari Pramac memimpin atas Bagnaia dengan selisih 7 poin.
Dari semua Grand Prix yang sudah berlangsung sejauh ini di tahun 2024, Ducati telah memenangkan semuanya kecuali satu. Membuat Dal Igna sangat senang dan bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Dal Igna yakin Ducati dapat mengatasi ketegangan Bagnaia Marquez pada 2025 baru-baru ini. Juara dunia 2 kali Bagnaia mengatakan bahwa Marquez di tim pabrikan Ducati bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Dal Igna setuju dengan penilaian Bagnaia, tetapi yakin Ducati dapat mengatasi ketegangan di antara keduanya. Kami berbicara banyak antara saya, Mauro Gracili dan Claudio Domenicali untuk memahami mana yang akan menjadi solusi terbaik, kata Dal Igna tentang keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, yang memenangkan balapan pertamanya untuk merek tersebut di Aragon dan Misano. Kami tahu bahwa kami hanya bisa memilih satu pembalap dan pada akhirnya solusinya adalah Mark dan kami sangat senang dengan keputusan ini. Sejujurnya saya setuju dengan Pecco. Sejujurnya mereka adalah 2 pembalap terbaik di kejuaraan ini, tetapi yang pasti karakter mereka sangat-sangat kuat. Jadi, penting bagi kami untuk bisa mengatur mereka dengan baik selama setahun ke depan. Tapi sejujurnya saya cukup percaya diri kami bisa mengatasi situasi ini dan pada akhirnya saya berharap ini bukan bencana, tapi tahun yang sempurna untuk Ducati. GP25 yang akan disediakan Ducati untuk para pembalap pabrikannya akan segera diuji coba. Michael Pirro akan bertanggung jawab atas tes pertama Ducati tahun depan di sirkuit kejuaraan dunia, tepatnya di Jerez. Biasanya Ducati tampil bagus di trek ini dan juga digunakan sebagai tempat uji coba. Nah, di sanalah untuk pertama kalinya penguji akan menjalankan perannya dengan memberikan umpan balik sebanyak mungkin kepada para mekanik dan insinyur. Setelah tes yang berlangsung di Misano, tes resmi di mana semua pebalap MotoGP dan pebalap penguji dari setiap merek hadir. Sekarang saatnya untuk berpikir secara individual karena setiap pabrik memiliki tujuan di akhir musim dan tahun depan. Di Ducati mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan pada tahun 2025 mereka akan memiliki 2 kelas berat kejuaraan. 2 juara seperti Pecco, Bagnaia, dan Marc Marquez di dalam kotak mereka. Hal positifnya adalah performa Marquez di atas Desmos Ricci sedang dalam puncaknya dengan memenangkan 2 Grand Prix terakhir yang diadakan. Untuk itu pabrik Borgo Panigale sudah mulai mengerjakan pengembangan motor tahun depan. Diketahui juga bahwa pertama kali mereka akan dapat mengendarainya adalah pada tes Valencia setelah akhir musim 2024 di trek yang sama. Dengan hanya 2 bulan tersisa, persiapan sudah berjalan dengan baik. Michael Pirro akan memiliki waktu 2 hari untuk mengendarai Ducati Desmos Ricci GP25 baru di Jerez pada Rabu dan Kamis mendatang. Hal ini tentu saja akan sangat penting karena sang pembalap akan menjajal motor ini di lintasan Spanyol untuk mengumpulkan informasi terkait performa motor tersebut.
Informasi ini tentu saja akan menarik untuk masa depan dan akan tersedia untuk Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saat giliran mereka mengendarai prototipe ini.